ya kan? Nah, nanti abang mesti tahu, suatu saat abang kalau ketemu sama guru-guru abang, apalagi abang ketemu dengan Habib, abang pasti cium tangan. Itu udah bagus cium tangan, nggak apa-apa. Itu tanda penghormatan. Kalau saya pribadi praktek seperti itu, tidak menganggap yang lain dan seperti abang pemikirannya. Buat saya itu hal yang wajar. Seperti abang suatu saat ketemu dengan Bang Yusuf, abang mencium tangan Bang Yusuf, misalkan, itu sesuatu yang baik menurut saya. Tapi kalau pemikiran abang Holong seperti itu, saya pun bisa balikin gitu ke abang Holong. Maksudnya? Berarti kalau ke suatu, maksud saya begini loh, apakah ketika ada, jangan jauh-jauh abang bilang salib benda mati gitu ya, atau misalkan apa gitu ya. Ketika abang dengan orang yang lebih guru abang gitulah, guru abang gitu ya. Udah anggap dalam hal ini Bang Yusuf, abang akan mencium tangannya lah. Atau abang ketemu Habib, beberapa orang mencium kakinya. Nggak Kalau usah menurut jauh-jauh, pendapat Bang. saya pribadi, Aku gimana? gampang jawab aja, Bang. Nggak usah jauh-jauh. Silakan, silakan, Ketika saya silakan. dengar terus, ketika saya ngantar anak saya ke sekolah, kan dia turun dari motor tuh, Mm-mm, dia cium mm-mm, tangan saya. Dia jelas, mm-mm, Bang. Jazakallah. Aku ini manusia hidup, bapak dia mm-mm, mm-mm. dia itu menunjukkan ada sayang untuk ayah dia. Yang aku pertanyakan tadi, Bang, ya kan gini, maaf Bang ya. Ini kan salib, benda patung gitu, Bang, Mm, patung. mm, mm. Iya, Maksud aku tadi patung dengan pertanyaan, manusia itu beda gitu loh. Ya, jangan Beda, beda, disamakan, beda, beda, beda. beda. Patung dengan manusia beda. Enggak, Bang. Kalau Maksudnya, di hukum Taurat aja, patung itu 10 hukum Taurat, jangan membuat patung. Di Islam pun Quran surah An-Nisa ayat 117, iyyad'una min dunihi illa inasa wa iyyad'una illa syaitanan marida. Gak boleh buat patung gitu. Ini 10 hukum setuju, Taurat. Bang. Kalaunya patung dengan makhluk hidup manusia itu berbeda, beda. Jangan disamakan. Beda. Ya, makanya tadi saya udah bilang sama Bang Yusuf, buat saya itu sesuatu hal yang biasa. Harus saya perhatiin kan, biasa. Karena saya udah hafal gitu ya, Bang ya. Dikit banyak kan saya juga belajar mengenai Islam. Jadi saya hafal yang itu. Kan saya nggak masalahkan itu. Cuman Bang Holong ini kan, saya perhatiin, Bang Holong ini, itu kan ajaran dia lama, dia kan Protestan gitu. Dia sering mempertanyakan yang dipertanyakan ketika dia ajarannya begitu, kenapa gitu. Yang aku tahu begitu. Tapi Gitu Pak aja. Jemi itu Abang cobalah belajar. menurut saya Nah, patut gimana, Bang Yusuf? dipertanyakan. Patut dipertanyakan yang apa yang dikatakan oleh Soal apanya, Bang Bang? Holong tadi gitu, Hmm. masalah patung itu. Karena kan kita memang ya kita anti patung gitu ya, nggak boleh cium patung gitu. Iya, sekarang ini loh, saya kenapa setuju, saya Bang. Setuju. gini loh, Bang. Begini, Bang Holong. Coba Bang Holong Pak Jemi, saya dengar dulu dari Bang Holong tadi gitu. Kurang ngerti saya. Bang Jimmy, Boleh. kenapa saya mempertanyakan Coba seperti gimana, Bang itu? Holong? Hmm? Nah, kenapa saya mempertanyakan seperti itu, Bang? Maaf ya, Bangku ya. Hmm. Karena gini, ini kan Hmm. patung. Sedangkan ajaran Yesus itu ada melarang jangan menyembah patung yang berhala. Hmm. Di situ Betul. saya bingungnya, Bang. Betul. Gitu loh. Nah, begini aja deh, Bang. Supaya lebih jelas ke Abang. Ini apa ini? Ya. Bible. Bible. Apa? Kitab suci kan? Bible kan? Ya. Bible kan? Kita kan menciumnya. Kita udah baca menciumnya. Beberapa teman saya yang muslim pun seperti itu melakukan. Apakah saya menyembah Bible ini? Ini kan cuma buku, Bang. Buku terjemahan lagi. Gini loh, Bang. Di Bible Yang itu kita cium semua kan, ada ajaran. dengerin dulu. Biar abang mengerti pola pikir saya. Yang dicium sama kita bukan Bible-nya. Isi yang ada di dalamnya gitu loh. Oh Sama iya, seperti di benar. Quran, isinya loh. Benar. Oke. Kalau di Al-Qur'an abang juga menciumnya. Abang bukan mencium kalam nafsinya itu. Ya, udah, Pasti Bang. seperti itu. Nah, itu jawaban saya seperti itu. Ya, udah, Bang. Gini loh, Bang. Ya, silakan. Ketika saya membaca Bible, udah, kan kita buka Bible dulu, harus doa dulu ya. Nah, selesai doa, kita buka Bible, kita buka ayat-ayat. Contoh kita mau tidur nih, Bang ya. Mm. Kita buka ayat-ayat semua, yang apa yang perlu, udah. Kita tutup, kita cium kan, Bang? Iya. Oke. Abang bilang tadi kita Terserah nggak itu mah, mencium, mau cium mau enggak apa-apa. kita nggak mencium Bible-nya, mencium apa isinya. Karena berkah, Iya. itu suatu berkah. Karena Penghormatan. penghormatan terhadap ya, penghormatan
tadi isi Bibel, oke kita ambil. Iya itu. Tapi ini mencium patung bang, isinya apa? Apa yang kita hormatin dari situ bang? Gini, mungkin harus dibedakan dulu simbol dengan patung. Kalau simbol itu adalah benda mati yang tidak bernyawa, kan kayak gitu. Tapi kalaunya patung, ini adalah sebuah ukiran atau pahatan yang menunjukkan makhluk hidup gitu. Itu patung. Pak Ustadz, maka Pak Ustadz mau masuk di gereja Katolik, Pak Ustadz hancurin semua semua patung di situ, bagi kami tidak masalah karena itu tidak ada gunanya bagi kami. Iya, itu patung. Maksudnya pemahaman saya tentang patung gitu. Patung itu adalah sebuah gambaran atau karikatur atau apa ya bahasanya? Pemahatan dengan bahan tertentu, tapi yang dipahat itu adalah sesuatu yang bernyawa gitu. Contoh manusia atau hewan. Tuh. Ngerti. Pak Ustadz begini Pak Ustadz. Bang Yusuf. Begini. Sebenarnya kalau yang patung-patung itu dulu diadainnya biasanya buat begini loh Bang. Pemahaman menurut pastor yang saya pelajari. Kalau Abang datang ke gereja cuman dengerin ayat-ayat segala macam. Kalau orangnya kayak anak kecil gitu ya, anak di bawah umur, anak SD gitu ya. Lalu orang-orang yang kurang imannya gitu. Mereka kalau begitu jadi semacam itu loh Bang, buat apa ya istilahnya tuh, buat supaya lebih fokus gitu loh Bang. Anak kecil kalau lihat patung, oh ya patung Tuhan. Nanti ketika dewasa tahu. Kan diajarin Bang begitu. Bang. Jadi dibikin patung supaya agar fokus gitu. Fokus sebetulnya Bang. Nggak ada artinya sebetulnya, betul yang kata Bang Julio bilang agar itu. Fokus. Mau dibongkar pun fokus. Jadi kenapa? Ya, sekarang kayak begini nih Bang. Abang mau kayak seperti sekarang, saya berdoa nih di kamar saya nih sekarang. Di kamar saya seperti mau berdoa ke kiri, mau ke kanan. Kita kan orang Kristen tuh mau berdoa ke kiri, ke kanan, mau ngalor, mau ngidul. Nggak ada larangan, bebas kan. Tapi kadang-kadang kalau ada salib itu, oh ya kita arahnya ke situ loh gitu. Kita arahnya ke situ. Itu doang sih Bang. Bener nggak Bang Julio? Betul. Seperti itu Bang. Nah itu. Arahnya mau harus ini, Karena ketika ada altar di depan, ada taruh salib di sana, ya artinya Romo berdiri di situ, kita hadap ke situ. Bukan berarti kita menyembah patung, menyembah altar atau menyembah di situ. Nggak ada patung selain patung kan ada meja, ada kursi. Apakah itu kita menyembah patung atau kursi segala macam? Kan tidak. Dan di dalam isi ucapan doa kami juga kami tidak pernah sebut salib segala macam sebagai simbol. Contohnya kami bikin begini, itu simbol daripada orang Katolik bahwa memang menunjukkan Bang. Saya mengerti Bang. Karena simbol Kristen itu di Katolik itu kan salib. Ya. Contoh di dalam nama Bapa, Putra, Anak dan Roh Kudus ya kan. Ya, betul. Nah, gini Bang. Nah, itu saya mengerti Bang, paham. Yang saya tidak payah saya mengerti itu Bang, patung yang ada di salib itu Bang kok ada. Nah, yang saya pertanyakan tadi, inikah gambar wujud Yesus itu? No, karena tidak seorang pun hidup dengan Yesus. Kalau salib Bang, salib tanpa ada gambar tuh, itu saya akui simbol daripada kekristenan. Ya, cuman kalau ada patungnya, ini nggak masuk akal saya Bang. Betul. Yang ada patung Karena betul. Karena waktu itu Kristen, nah perbedaan. Bang Yusuf, tahu nggak bedanya? Salibnya Kristen sama Katolik beda, taunya beda kenapa? Nggak ada patungnya. Kalau Katolik ada patungnya. Kalaunya Protestan nggak ada. Terus kalaunya Katolik ada inrinya gitu. Iya. Kalau Protestan nggak ada kan? Kenapa? Tahu nggak sebabnya kenapa? Tahu nggak sebabnya kenapa? Beda, ada beda. Nggak tahu. Jelaskan Bang. Bang Yusuf nggak tahu. Kalau saya nggak tahu itu. Iya, nggak tahu. Ilmu, Bang Yusuf, tambahan ilmu. Mau nggak dikasih tahu Bang Holong juga? Saya boleh. Kalau Inri itu kan itu sindiran ya. Inri itu inilah raja.
Inilah Yesus, Ini raja ya, orang, iya, raja Yahudi, Inilah raja orang raja Nazaret, orang Yahudi. itu orang saya tahu Nazaret. itu. Sindiran. Sindiran. Ah. Sindiran, ya. Betul, itu pakai bahasa Roma itu, bahasa Romawi itu. Tahu nggak? Sok bertiga tahu nggak kenapa Saya yang di nggak- Katolik? saya nggak Nggak tahu. Bang Holong tahu nggak? Nggak tahu bang, jujur nggak tahu. Nggak tahu. Bang Yusuf pasti jelas nggak tahu ya. Buat tambahan semua ya. Ya iyalah. Kalau yang Katolik, kalau yang Katolik itu dilihatnya hari Jumat, jadi masih nggak gantung Tuhan Yesusnya. Kalau yang Kristen hari Minggu, salibnya udah kosong. guyon, serius banget. Kalian serius banget. Serius banget kalian bertiga. Ya Tuhan ya Allah, dikerjain. Aduh, itu Bang Holong mukanya lihat. Guyon itu guyon. Aduh. Jadi gini bang, Iya. Ketawa Bang Holong, ketawa dulu ah, jangan serius ah. Saya Ya. guyon. ya oke apa-apa. Karena tadi abang bilang Katolik abunya Jumat, ya, sedangkan AKBP Minggu ya kan? Guyon itu Bang. Gimana dengan Apen bang? saya punya teman dekat Bang. Abang Ustaz Yusuf, iya. 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 Bang Holong, Adven ya, abang nanya Adven. Sorry deh, saya cerita lagi nih. Saya tiap malam kan di Pemal Bang Inspirasi nih. Punya teman saya di situ, ibunya namanya Ibu Karyana. Kayaknya pernah tuh Bang Yusuf naikin Ibu Karyana waktu itu. Kalau saya nggak salah pernah naikin. Adven, kalau tiap Ibu Karyana berdiskusi ya saya paling begini-begini aja kepala. Ngomongnya begini-begini, bagaimana lagi? Mau nyalahin nggak bisa, begini-begini aja. Bodrek paling. Mau gimana lagi? Kita emang beda Kan sih. gini, Anehnya di kalau situ lah. contoh ngikutin ajaran daripada kitab lama, Apen kuat ya kan? Contoh masalah Kuat makanan. Betul, itu nomor satu itu. Apalagi Sabtu itu nggak bisa ngapa-ngapain, Betul, hari Sabat. ya kan? Nah, entah mau contoh kita minjam apa barang dia pun nggak bisa kita. Nah ini baru tahu Gitu. nih, nggak boleh pinjam barangnya nih. Pertanyaan saya gini loh. Menurut abang ya, pertanyaan saya gini loh. Ketika orang Apen mempunyai seekor lembu masuk ke dalam jurang itu ditolong nggak? Saya sebagai apa nih? Sebagai orang Advent atau gimana? Menurut abang kalau orang Apen itu ditolong nggak lembunya? Oh saya nggak tahu bang. Kalau Advent kan kalau saya dianggapnya Karena orang apa gini. ditolong atau enggak? Kenapa gini loh bang? Kenapa ya? Saya ini bukan Ngerti. ngambil dari mana-mana. Bang. Saya punya tetangga, saya itu punya tetangga marga Siombing, dia itu Apen, kan? Saya pinjam Iya, barang dari dia, barang cuma saya pakai. Nah, nggak boleh katanya. Ini hari Sabat, loh. Kenapa nggak boleh? Ini kan menolong, gue bilang. Ya nggak boleh, kami nggak menolong katanya. Ya udah saya pergi. Berarti dalam pemikiran saya, ketika dia mempunyai lembu masuk jurang, dia depannya nggak bakal ditolong itu bang. Iya, aku ngerti maksudnya. Udah aku ngerti. Begini, mungkin kan orang-orang beda pemikiran, Bang. Orang-orang kan beda pemikiran. Dia mikirnya, oh ya hari Sabat nggak boleh ngapa-ngapain. Anggapnya seperti nyepi lah. Nggak boleh begini. Tapi masa Tuhan kayak gitu sih? Kalau saya seorang Ya Advent, itu, sedangkan Tuhan ada ajaran orang gitu. kasih, maha penyayang, maha penolong. iya. Jadi Iya. gitu, Bang Holong, saya mau tanya satu pertanyaan sama Abang. Ini Abang mau ke kerja ini hari Sabtu. Ya, Tiba-tiba Abang keluar dari rumah Abang, ada orang yang kecelakaan mau mati, tidak ada yang tertolong. Kira-kira Abang mau menolong orang ini atau karena hari Sabtu, hari Sabat Abang pergi meninggalin? kalau saya bang, ya saya menolong lah pak. Oh iya sama seperti itu, bedanya kita di situ. Mereka salah. Sama, Bang. Salah Sama. pengertian Sama. tentang apa itu Sama, hari sama. Sabat. Bukan hari Sabat itu tidak boleh melakukan kebaikan. Itu salah pengertian Sabat aja. bagi Tuhan boleh melakukan kebaikan.
kebaikan yang dalam Ya, hal saya- bisa menolong orang. Ini saya luruskan ya. Tapi ini bukan karena saya pelajari dari kitab, bukan. Ini karena dari tetangga saya mengatakan seperti itu sama saya. Nah, itu salah. Seperti itu sama saya. Kenapa abang nggak tanya? Kan pemikiran banyak yang salah, Bang. Iya. Apakah hari Sabat ketika saya keluar ada teman saya Pak Ustadz Yusuf PI lagi jatuh dengan motor berdarah sudah mau mati, tidak ada satu orang pun pada saat itu saya yang ada di situ. Ya tentu sebagai manusiawi saya harus bantu Ustadz Yusuf, minta maaf saya harus antar dia ke rumah sakit sebagai manusiawi. Masa Tuhan menghukum saya? Kan tidak logis. Iya, karena gini. Kalau saya lihat teman-teman yang di Apen gini. Kalau tentang makanan sih ya lebih lebih apa lagi ya? Lebih Ketat. parah Ketat daripada banget. muslimnya. Ketat Yang banget. munafik, Super kan? ketat. Itu munafik. Karena orang itu minta manis pun nggak boleh. Betul, Munafik, betul. Bang. Abang tahu nggak? Sebegini bentar. Kebetulan Contoh. saya belajar karena saya begini, Bang Molong. Berhubung saya kenal sama Advent yang super ketat itu, Abang tahu nggak kenapa mereka begitu? Nggak tahu. Tahu nggak kenapa mereka begini? Nah, saya ceritain. Kalau ini yang serius, bukan guyon kayak tadi ya. Mereka itu setelah namanya Yesus itu ada nabi lagi, nabi wanita namanya Evangeline White. Dia dianggap nabi, dia yang mendirikan, dia yang mendirikan. Nah, kalau abang perhatiin Evangeline White itu selain dia soal agama, pakar soal agama, dia itu ahli diet. Jadi kalau soal makanan, ya udah jelas gitu loh. Kebetulan dia ahli diet. Jadi kalau namanya soal makanan-makanan, jangan kata jatuh warna aja nggak boleh. Abang minum Fanta pun nggak boleh. Betul nggak itu Bang itu? Betul. Betul loh. Saya udah berapa minggu yang Rumah lalu. jual alkohol tidak boleh, rokok tidak boleh. Ya. Minum Fanta aja nggak boleh, Bang. Pakai Iya. pewarna itu. Gini loh, Bang. Saya boleh ditanya. Saya di sini punya teman banyak Apen kan. Hmm. Nah, minum contoh kita sajikan itu teh manis, berarti kita buat bubuk teh kan? Hmm. Nggak mereka minum nggak boleh katanya kan? Nggak boleh, nggak boleh, Tidak boleh. Nah, nggak boleh. tapi gini loh bang, pertanyaan saya, kami pergi ke warung minum teh botol sosro kok bisa bang? Oh, nggak boleh. Itu Alben main kacau, nggak boleh, nggak ada, marah, nggak mungkin. Kalau Alben yang benar, Serius Nah. bang, kami minum teh botol sosro bisa loh bang, diminum. mereka Itu minum. kan itu kan pakai bubuk teh. Iya, pakai pewarna lagi. Nah, tapi katanya nggak bisa. Contoh ikan, nggak bisa. Contoh makan ikan lele, ikan patin nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya, mereka itu harus contohnya harus Udang nggak boleh. seperti Udang ikan nggak gabus, Udah nggak boleh. udang nggak Harus, boleh. harus ikan yang bersisik. Iya. Tapi aku takutnya gini bang. Belut Tadi tidak ikan boleh. lele, ikan patin nggak boleh. Harus Belut ikan yang tidak bersisik. Ular bersisik loh bang. Babi. Ah, Apa bisa? Tapi mana bersisik, berbulu. oh bulu babi, iya. Abang biasa, abang itu. Kirain babi juga gitu. Gini, Masa babi bersisik? mereka ini gini Bang Ustadz dengan Bang Holong. Mereka berusaha menjalankan hukum Taurat yang 600 berapa itu? Tapi gagal. Kalau mereka berani menjalankan itu, kenapa mereka sekarang tidak bunuh domba untuk pengampunan dosa? Jadi itu semua yang dijalankan itu sebagian dijalankan, sebagian tidak dijalankan. Jadi itu sebenarnya gagal imannya. Mereka berusaha mau jalankan hukum Taurat pada zaman dulu. Tetapi mereka mata ganti mata, mereka tidak jalankan. Nah kan itu sebagian dijalankan. Dilarang makan babi, mereka nggak mau makan babi. Ya kan Advent atau minum yang lain ini semua dilarang. Kok tidak semua dijalankan? Itu masalahnya. Kalau mau Gini ya teman-teman ya, teman-teman ya. dijalankan. Bentar bang. Kalau abang tuh ngundang saya ya, gini loh. Untuk berapa minggu ini ya, kalau abang contoh nih ya, yang tapping di bawah. Kalau dia undang saya nggak bakal masuk dulu lah. Karena pun saya nggak mau terlalu banyak diskusi dulu loh. Ya teman-teman ya. Tadi ini lantaran teman-teman tadi bilang Abang kami lebih bagus kan abang masuk memperdalam lah. Abang harusnya memperdalam lebih banyak.
Karena gini loh, kalau tadi aku di Uniripa, teman-teman datang beberapa, tolong masuk Yusuf, gitu kan. Nah, oke, saya hargain. Cuman kalau Jangan untuk Al-Quran undang, aja, hadis juga perlu mendalami, melakukan perbandingan hadis, belajar oh banyak. gini Bang Matak, gini loh. Oh, ini Kalau saya ada pertanyaan satu buat yang Katolik. Saya mau sampaikan. Dia ada WhatsApp saya ini. Kenapa pastor itu tidak menikah katanya? Ya, salah satunya mengikuti Yesus, karena Yesus kan tidak menikah. Itu jawabannya. Itu Jawaban santai gitu, ya. gitu. Iya. Nah, itu Tapi gini biar loh. orangnya nonton ya. Nah, dengar ya, kenapa pastor itu tidak menikah, ya kan? Bukan Tapi dalam- gini, ada juga di dalam Alkitab saya pernah jumpa, cuman saya nggak ingat ayat. Yesus melihat Hawa sendiri tidak bagus, maka itu Yesus menjadikan Adam lagi, karena tidak bagus manusia tidak berpasangan gitu loh. Allah bukan Yesus ya, Abang. Saya luruskan, bukan Ah. Yesus. Oke. Ya, kenapa contoh Itu masa Ah. Yesus yang anu. Saya bilang Yesus gini loh, kenapa pastor itu nggak nikah? Berarti nggak bagus dong. Gini, abang kan tadi bilang Yesus omong. Saya bilang Yesus baru lahir abad ke-1, masa Yesus yang omong di Kejadian? Kan tidak. Oh, berarti ada abang akui ya, bukan Yesus ya, berarti Allah ya. Iya. Yesus kan lahir abad ke-1, Nah, masa bagus. Yesus yang omong di awal penciptaan? Bagus bang, bagus. Gini bang, kenapa Allah kan mengatakan kalau melihat manusia itu tidak berpasangan nggak bagus. Ya. Nah, kenapa seorang pastor nggak mau nikah? Saya tanya lagi abang, pernahkah Allah dilarang untuk seseorang hidup sendiri? Apa bang? Pernahkah Allah perintahkan untuk seseorang hidup sendiri, tidak boleh hidup sendiri, tidak boleh hidup sendiri? Yang macet aku atau siapa nih? Ini maksudnya Bang abang. Holong macet Bang Holong. Sinyal kurang bagus Bang Holong. Ini maksudnya kan memang Allah itu menciptakan manusia berpasangan, tetapi Allah tidak pernah dilarang manusia untuk hidup sendiri atau hidup berpasangan, kan gitu. Ngerti ya bang? Tidak ada secara eksplisit bahwa Allah itu memaksakan orang harus hidup berdua-dua. Dia tidak pernah memaksakan itu. Bahwa itu free will, sudah dikasih kebebasan. Kau mau pilih pasangan, silakan. Kau mau hidup sendiri, silakan. Nah, kemana Bang Holong tadi? Aduh. Habis baterai kayaknya. Sinyalnya dia macet dari tadi Bang. Oh ya udah, Sinyalnya juga, kalau Bang. kayak gitu Sinyalnya. sinyalnya macet. Tapi kalau